Pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, dunia Mediterania dipenuhi gemuruh perang dan bayang-bayang penaklukan. Di timur, berdiri salah satu kerajaan terkuat yang pernah ada, yaitu Kekaisaran Persia. Kerajaan raksasa yang membentang dari Sungai Indus hingga pesisir Laut Aegea. Di bawah kepemimpinan raja-raja besarnya, terutama Darius I dan kemudian putranya Xerxes I. Persia menyapu daratan demi daratan, menelan bangsa demi bangsa hingga dunia bertekuk lutut di bawah panji mereka. Namun di ujung barat, terdapat sebuah gugusan kecil kota-kota independen yang terus menolak tunduk. Mereka bukan kerajaan besar, bukan pula bangsa bersatu. Mereka sering berselisih, berperang satu sama lain, dan terpecah oleh ambisi internal. Tetapi ada satu hal yang mereka pegang teguh, kebebasan. Dan bangsa kecil itu bernama Yunani. Di tanah inilah kisah heroik abadi tercipta. Kisah tentang kehormatan, tentang pengorbanan, dan tentang keberanian segelintir manusia yang berdiri menghadang badai pasukan terbesar pada masanya. Kisah tentang 300 orang Spartan yang memilih mati di gerbang sempit Thermopylae. Demi menjaga dunia, mereka tetap merdeka. Benih kebencian dan awal perseteruan. Semua bermula pada tahun 499 sebelum Masehi, ketika kota-kota Yunani di Ionia, wilayah yang dikuasai Persia di pesisir Asia Kecil, bangkit memberontak. Mereka mengharapkan bantuan dari Yunani daratan, dan Athena serta Eretrier menjawab panggilan itu. Mereka mengirim kapal dan pasukan untuk membantu pemberontakan Ionia melawan tirani Persia. Bantuan kecil itu mungkin tampak tidak berarti bagi sebagian orang. Namun bagi Darius I, itu adalah penghinaan yang tidak akan dilupakan. Ia bersumpah akan menghukum kedua kota yang berani mengganggu kekuasaan Persia. Invasi pertama. Tahun 490 sebelum Masehi, Persia meluncurkan serangan pertama ke Yunani. Pasukan Persia mendarat di dataran Marathon, hanya beberapa puluh kilometer dari Athena. Mereka yakin akan menang mudah. Namun pasukan kecil Athena, didukung Platea, melakukan serangan mendadak yang memukul mundur Persia. Kemenangan itu mengguncang dunia bahwa pasukan besar Persia bisa dikalahkan. Kekalahan itu membakar amarah Persia, seperti api yang menunggu untuk meledak. Darius wafat sebelum dapat membalas, tetapi dendam itu diwariskan kepada putranya, Xerxes I. Seorang raja muda yang ambisius, haus kemuliaan, dan berkeinginan membangun kejayaan lebih besar dari ayahnya. Persiapan invasi terbesar di zaman kuno. Untuk menuntaskan balas dendam, Xerxes menyiapkan invasi terbesar di dunia kuno. Setahun penuh, ia mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayah kekaisaran, dari Mesir hingga Babilonia, dari Fenisia hingga India. Berbagai bangsa yang telah ditaklukkan dipaksa mengangkat senjata di bawah perintah Persia. Jumlah pastinya diperdebatkan sejarawan. Sumber Yunani kuno mengklaim pasukan Persia mencapai lebih dari 2 juta tentara. Sejarawan modern memperkirakan sekitar 200.000 hingga 300.000 pasukan, tetap merupakan jumlah yang luar biasa pada zamannya. Armada lautnya mencapai lebih dari 1.200 kapal perang. Bayangkan,
gelombang hitam pasukan yang memenuhi daratan seperti lautan manusia. Bayangkan deru langkah kaki yang mengguncang bumi seperti gempa. Xerxes membangun jembatan ponton raksasa menyeberangi Selat Hellespont agar pasukannya dapat berjalan di atas laut. Dimanapun mereka lewat, tanah menjadi debu dan hutan ditebang untuk kayu logistik. Dan seluruh Yunani gemetar. Yunani bersatu untuk bertahan. Melihat ancaman itu, kota-kota Yunani menyadari bahwa perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka membentuk aliansi pertahanan bersama, dipimpin dua kekuatan terbesar, Athena dan Sparta. Athena menjadi kekuatan laut, Sparta menjadi kekuatan darat. Sparta adalah negeri prajurit. Sejak usia 7 tahun, anak laki-laki dipisahkan dari keluarga mereka. Dibentuk menjadi prajurit keras tanpa rasa takut. Hidup mereka hanya memiliki satu tujuan: bertarung. Dan jika harus mati, mereka harus mati dengan kehormatan. Tidak ada bangsa di dunia kuno yang lebih dihormati atau lebih ditakuti daripada Spartan. Dan dari seluruh pasukan Sparta, hanya ada satu kelompok yang paling elit, 300 prajurit pengawal kerajaan. Pejuang terbaik yang dipimpin langsung oleh sang raja, Leonidas I. Gerbang yang sempit. Ketika ancaman pasukan Persia semakin dekat, para jenderal Yunani memutuskan untuk menghadang musuh di tempat yang paling menguntungkan. Thermopylae, celah sempit di antara tebing terjal dan laut. Disinilah angka tidak berarti. Tidak peduli berapa ratus ribu pasukan Persia datang, hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat menyerang sekaligus. Dengan mempertahankan lorong itu, pasukan kecil Yunani dapat bertahan menghadapi pasukan raksasa Persia. Dan disinilah Raja Leonidas berdiri, membawa 300 prajurit terbaik Sparta, ditemani sekitar 7.000 pasukan sekutu Yunani. Mereka tahu ini bukan perjalanan pulang. Mereka tahu mereka mungkin tidak akan kembali melihat matahari terbit di Sparta. Tetapi bagi Spartan, mati dalam perang adalah hadiah terbesar. Hari pertama pertempuran. Ketika pasukan Persia tiba, mereka melihat sedikit pasukan Yunani menjaga pintu gerbang sempit. Bagi Xerxes, itu tampak seperti lelucon. Ia memerintahkan prajuritnya maju. Tetapi pasukan Persia dihancurkan oleh formasi Felling Spartan. Dinding tameng baja yang bergerak serempak, tombak panjang yang menembus tubuh musuh sebelum mereka bisa mendekat. Tubuh-tubuh Persia menumpuk di celah sempit, darah mengalir seperti sungai merah. Mereka bertempur dalam diam, tidak menjerit, tidak gentar, hanya suara logam, langkah kaki, dan nafas berat. Hari kedua, Pada hari kedua, Xerxes mengirim pasukan elit Immortals, 10.000 prajurit terbaik Persia. Mereka terkenal sebagai pasukan yang tidak pernah kalah dan menggantikan prajurit yang gugur seketika. Sehingga jumlahnya selalu tetap, itulah asal nama Immortals, atau yang abadi. Namun hari itu, mereka menemukan akhir mereka. Spartan melawan dengan strategi, bukan hanya kekuatan,
Mereka berpura-pura mundur untuk memancing Immortals masuk ke celah lebih sempit. Sebelum menghantam balik seperti ombak menghancurkan batu, armada elit Persia pun gugur. Xerxes mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu ketakutan. Pengkhianatan. Kemenangan itu tidak berlangsung lama. Perang tidak hanya dimenangkan oleh pedang, tetapi juga oleh pengkhianatan. Seorang penduduk setempat bernama Ephialtes datang kepada Xerxes, menawarkan jalan rahasia yang dapat membawa pasukan Persia memutari gunung dan menyerang Yunani dari belakang. Sebagai imbalan, ia meminta emas dan kehormatan, dan Xerxes menerimanya. Pasukan Persia bergerak melalui jalan gelap di malam hari, seperti bayangan yang merayap menuju kelemahan. Pagi berikutnya, Leonidas mengetahui bahwa ia telah terkepung dari dua arah, depan dan belakang. Ia memanggil semua komandan Yunani dan memerintahkan sebagian besar pasukan untuk mundur demi menyelamatkan mereka. Namun 300 Spartan, 700 Thespia, dan beberapa pasukan Thebes memilih tinggal dan mati bersama Leonidas. Mereka memilih kehormatan, bukan keselamatan. Akhir pertempuran. Pertempuran terakhir berlangsung seperti badai yang mengamuk. Ketika tombak patah, mereka bertarung dengan pedang. Ketika pedang putus, mereka bertarung dengan tangan kosong. Raja Leonidas jatuh di tengah pertempuran. Tubuhnya dijadikan simbol terakhir melawan kesombongan musuh. Persia merebut tubuhnya, tetapi Spartan berjuang hingga 3 kali mencoba mengambilnya kembali. Satu persatu, Spartan tumbang. Namun, mereka tidak pernah menyerah. Tak satu pun lari, tidak ada yang memohon ampun. Ketika manusia terakhir Spartan jatuh, Thermopylae menjadi sunyi, hanya menyisakan bau besi, tanah basah, dan darah. Warisan keberanian. Persia memang menang dalam pertempuran Thermopylae, tetapi moral Persia patah melihat besarnya pengorbanan pasukan kecil itu. Keberanian 300 Spartan memberi waktu bagi Yunani untuk mempersiapkan pertahanan selanjutnya. Pertempuran Salamus, di mana armada laut Athena menghancurkan kapal Persia, dan pertempuran Plataea, di mana pasukan darat Yunani akhirnya memaksa Persia mundur. Akhirnya Persia harus pulang tanpa mahkota kemenangan. Ambisi raksasa itu runtuh oleh pengorbanan segelintir manusia. Dunia kemudian belajar satu pelajaran besar, bahwa kebebasan selalu memiliki harga, bahwa kejayaan bukan ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kekuatan hati, bahwa sejarah tidak ditulis oleh angka, tetapi oleh keberanian. Keabadian para pahlawan. Nama Spartan itu mungkin lenyap dalam debu waktu. Maka mereka tidak memiliki batu megah, tidak memiliki piala emas. Namun di atas Thermopylae, sebuah prasasti sederhana berdiri. Hai orang asing, sampaikan pada Sparta bahwa kami berbaring di sini, taat pada perintahnya. Dan selama manusia menghargai kebebasan, selama dunia masih mengenal keberanian, selama cerita pahlawan masih dikenang, dan selama itu, puka kisah 300 Spartan akan tetap hidup. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video.
Sampai jumpa.